Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih, penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu menopang kehidupan kami. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan hidup kami, Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini saya ambilkan dari Lukas 18 ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, renungan pada hari ini saya beri judul Selalu Ada Jalan Keluar. Sebagai manusia, kita cenderung mudah putus asa dan tidak sabar dalam menantikan jawaban doa kita. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita untuk selalu berdoa secara terus-menerus dan tidak putus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudaraku, kita wajib berdoa setiap hari dan setiap saat. Karena jika tidak, kita tidak akan memiliki hubungan yang harmonis dengan Bapa yang di surga. Kadangkala kita kecewa dan kehilangan semangat. Kita berpikir seolah-olah doa kita tidak akan didengar oleh Bapa. Seolah-olah surga nampak mempunyai pintu baja yang menghalangi doa kita untuk mencapai Allah. Tetapi Yesus menghendaki kita untuk senantiasa berdoa secara terus-menerus, sekalipun belum ada tanda-tanda
jawaban atas doa kita. Jika kita menyerahkan hidup di dalam tangan Yesus, Bapa kita bukan hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga akan menjawab doa-doa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudara, Bapa kita tidak berlambat-lambat dalam membalas doa kita, tetapi kitalah yang harus bersabar dan belajar menerima segala sesuatunya sejalan dengan rencana dan jadwal Allah. Sesungguhnya apa yang kita butuhkan telah tersedia, tetapi hal itu akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat. Ketika kita menabur benih itu tidak bertumbuh dalam waktu semalam. Ia membutuhkan waktu beberapa hari untuk tumbuh. Dan kita akan menuainya setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa-doa kita. Kadang kita harus berdoa untuk jangka waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya. Kadang pula dalam waktu yang singkat kita sudah bisa menikmati hasilnya. Marilah saudara-saudaraku, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita patah semangat untuk selalu terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban itu kepada kita. Hanya kita perlu bersabar, perlu bertahan, supaya kita mempunyai jawaban yang indah, jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara, kita harus ingat, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan tak peduli apa masalah kita, bagi Allah jawabannya amat mudah. Jadi janganlah kita berhenti berdoa. Serahkanlah kehidupan kita, setiap persoalan yang ada, kepada Allah, dan teruslah untuk berdoa dan berdoa dan terus berdoa sampai jawaban Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami terus-menerus dan dengan rajin selalu berdoa kepadamu. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa Bapa di surga pasti akan menjawab segala pergumulan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan,
untuk kami selalu bertahan, untuk kami selalu mempunyai semangat di dalam kami berdoa, dan terus berdoa kepadamu. Kami menyerahkan juga setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang membukakan jalan, dan Engkau yang akan memberikan jawaban yang indah dan tepat pada waktunya. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berserah dan berpengharapan kepadamu. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ampunilah Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.